Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJ Elektronik. Jadi malam minggu ini daripada bengong, saya keluyuran biasanya bersama teman-teman saya. Kebetulan ini lagi di tempat teman saya dan menghadapi sebuah TV plasma. Jadi ini di depan saya udah ada TV plasma, udah standby TV-nya dengan kendalanya ini lampu indikatornya berkedip-kedip. Jadi ini TV udah saya cek. Ini di blok Jetmain-nya rusak. Ada beberapa IGBT yang short. IGBT di blok Jetmain ini short diakibatkan karena ground panelnya putus. Jadi untuk memastikan ground panel putus, nah di blok Jetmain ini, nah ini blok Jetmain-nya. Jadi di blok Jetmain ini ada dua fleksibel. Jadi di video kali ini saya mau berbagi pengalaman cara menyambung ground panel yang putus. Dan saya sudah siapkan obatnya. Ini dia obatnya. Dan apa saja langkah-langkah yang harus disiapkan selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, langsung aja kita disimak videonya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Jadi di video sebelumnya saya selalu merepair di blok bagian Jetmain. Nah, tapi blok Jetmain ini aman. Yang bermasalah di blok Jetmain. Tentu saja blok Jetmain ini rusak disebabkan karena ground panelnya putus. Kita bisa ukur. Nah, ini fleksibelnya, ini ground panelnya. Jadi untuk memastikan bisa kita ukur dulu. Menggunakan buzzer aja. Ya, bunyi. Satu di sini. Dan satu lagi di sini. Nah, harusnya dia kalau masih bagus ground panelnya akan bunyi buzzernya seperti bunyi tadi. Nah, tapi ini enggak karena ground panelnya putus. Langsung aja kita bongkar cover back depannya untuk menjelaskan cara-caranya. Oke, ini TV-nya udah saya baringkan, udah saya balikan posisinya. Untuk mengetahui ground panel putus sebetulnya dari depan tampilan back cover depan itu udah kelihatan. Nah ini dia nih, kelihatan agak-agak penyok untuk cover back depannya. Ini dia nih. Oke, kita angkat dulu nih. Dan di sini terlihat di bagian ground panelnya terlihat ada jalur yang terbakar. Ini dia. Jalur yang terbakar di sini. Ini kita pastikan lagi bahwa dia ground panelnya benar-benar putus. Ya bunyi buzzernya, harusnya kalau bunyi seperti ini. Ya. Jadi untuk ground panel ini, ground panel plasma ini dia muter. Nah ini nih, yang hitam ini dia jalur ground panelnya. Nah itu muter tuh. Oke, karena jalur ini udah rusak, ke sini udah rusak. Nah, jadi kita membuatkan jalur baru di sini dan di sini. Nah, kita ukur dulu nih ke dalam ini jalurnya dan di sini. Nah, masih bagus. Dia masih bunyi. Nah, di sini masih bunyi, masih bagus. Di sini dan ke bawah. Jadi nanti sebelah sini udah nggak saya pakai. Ini pun udah nggak saya pakai, dan ini juga nggak saya pakai. Jadi saya buatkan di sini dan di sini menggunakan obatnya. Ini dia. Oke, untuk pemain plasma pasti udah tahu ini apa namanya. Buat yang belum tahu, ini dia silver konduktif untuk menyambung jalur ground yang putus. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita potong dulu plat besinya ini. Soalnya kalau nggak dipotong susah untuk proses penyambungannya. Jadi mesti dipotong dulu menggunakan gerinda. Plat ini sama yang ini di sini. Jadi kita balikan lagi nih untuk memotong plat besinya. Sebelum kita memotong plat besinya ini, kita lepas dulu nih untuk blok Jetmain-nya. Akibat dari ground panelnya putus, blok Jetmain ini rusak. Nah ini ada 4 IGBT 1, 2, 3, 4. Ini jebol semua IGBT nya. Nah untuk nilai IGBT nya RJP 30H1. Kita
Kita bongkar lagi untuk bagian mainboardnya. Sebelum digerinda kita tutup untuk kesininya biar nanti nggak ada percikan bekas gerindanya. Jadi untuk lebih safety-nya ditutup. Ini yang udah digerinda kita patahkan aja seperti ini. Ini nanti jalur groundnya yang nanti akan kita sambung. Ini satu dan ke atas satu. Sekarang kita ukur lagi. Kita ukur untuk mentahannya dulu aja. Nah, jadi ke sini satu dan ke atas satu. Nah, tuh, jalurnya udah ketemu. Oke. Dan langkah selanjutnya diklik dulu nih untuk jalur yang ini, klik seperti ini, diklik sampai benar-benar bersih agar proses penempelan lem silver konduktifnya bisa menempel dengan baik. Ini udah dikerik dan bagian bawahnya juga kita kerik seperti ini. Oke, udah bersih. Nanti kita tinggal oleskan silver konduktif di sini dan di sini, dan di ganjel menggunakan PCB bekas tikon. Nah, ini ada PCB bekas tikon, nanti kita potong. Jadi tikon ini kita potong ya menggunakan gerinda. Dipotong seperti ini. Yang nantinya bekas tikon ini, karena tikon ini biasanya jalurnya double atas dan bawah. Nah, nanti kita tempel di sini. Nah, tempel seperti ini dan disambung menggunakan kabel di atasnya. Jadi sebelumnya nanti kita klik dulu ini, klik seperti ini sampai benar-benar kering. Sampai tembaganya kelihatan atas dan bawah, dan langkah selanjutnya disimak aja. Sekarang kita masuk ke tahap pengeleman silver konduktif. Sebelum melakukan pengeleman silver konduktif, kita amankan dulu tarokan ini. Ini tujuannya agar lem silver konduktif ini tidak ada hubungan singkat dengan bodi panelnya. Nah, jadi harus diamankan biar enggak terjadi short. Oke, ini udah diamankan bodinya. Sekarang yang sebelah sini, yang bagian atas juga, ini tadi bagian bawah dan bagian atas juga diamankan juga. Oke, sudah selesai. Sekarang lanjut proses pengeleman silver konduktif. Jadi sebelum pengeleman silver konduktif ada alat yang harus kita siapkan. Ini PCB tikon yang tadi yang kita potong dan kita kerik, ini atas bawah. Jadi nanti ini dioleskan silver konduktif di sini dan di sini, dan nanti kita tempel di sini. Selanjutnya kita akan mengganjalnya. Jadi jalur ini atas dan bawah ini sudah nyambung double layer. Nah, sekarang kita coba dulu, kita tes lagi. Ini atas dan yang ini di bawah. Oke, udah berfungsi dengan baik. Atas bawah, ini bagian bawahnya dan bagian atasnya juga sama. Ini juga udah berfungsi dengan baik, udah nyambung. Sekarang lanjut proses pengeleman silver konduktif. Ini dia lemnya. Dan kita siapkan selanjutnya bekas reflektor.
Ini fungsinya untuk meratakan lem silver konduktif yang kita oleskan di jalur glass dan di PCB tikon ini, bekas tikon yang tadi kita potong dan kita bersihkan. Oke, sekarang kita lanjut pengeleman di jalur glassnya dulu seperti ini. Lemnya tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti akan lama proses pengeringannya. Selanjutnya di PCB yang tadi kita potong dan kita bersihkan, sama di sini juga dioleskan sedikit dan diratakan. Udah rata, ini juga udah rata. Selanjutnya ditempelkan seperti ini. Setelah ditempelkan seperti ini, kita ganjal menggunakan ini lakban kertas. Untuk mengganjalnya kita lem menggunakan ini power glue. Jangan terlalu keras menekannya agar kacanya tidak pecah, pelan-pelan aja nekannya. Bagian sini juga kita ganjal. Ini udah selesai. Selanjutnya di bagian tengah juga kita ganjal sedikit. Sekarang kita coba ini di sini. Tadi udah kita solder, kita coba hubungkan ke sini. Nah, ini udah tersambung. Oke, udah tersambung. Selanjutnya ini seperti yang ini prosesnya, dioleskan silver konduktif di kacanya dan di PCB ini dioleskan silver konduktif. Lanjut sebelah sininya. Oke, untuk yang ini di pause aja karena proses penglemannya sama seperti yang di bawah ini. Ini bagian bawah dan ini bagian atas. Di skip aja, nanti kita lihat hasilnya. Ini proses penyambungan ground udah selesai dari bawah sampai atas, atau sebaliknya dari atas sampai bawah udah selesai. Sekarang tinggal kita tes. Ini kabel yang dari bawah dan ini yang dari atas, dites aja. Untuk groundnya sudah nyambung, sudah berfungsi dengan baik. Nanti ini untuk fleksibel jalur ground yang dari Jetsus masih bisa kita manfaatkan, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita kerik. Ini udah dikerik dan nanti kabel ini disolder di sini yang nantinya dihubungkan ke Jetsus atau Jetman seperti ini. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah, karena ground putus tadi saya katakan untuk blok Jetman-nya ada beberapa IGBT yang jebol. Ini dia RJP 31 1 2 3 4, ini jebol semua. Nah, ini jebol. Ini jebol. Nah, jebol semua. Intinya kalau ground panel putus pasti yang menjadi korban blok Jetman. Bisa langsung kita ganti blok Jetman-nya atau kita repair. Kita gantiin aja ini IGBT-nya. Karena IGBT 31 saya nggak ada, yang ada 30N40 di ini. Yang seperti video yang sebelumnya juga udah saya jelaskan pemasangannya. Ini IGBT biasa kita pasang, ini IGBT SMD kita pasang seperti ini. Ini ground panel sudah nyambung, udah berfungsi dengan baik. Sekarang selanjutnya kita repair blok Jetman-nya.
Ini kita gantiin semua 1 2 3 4. Oke, kita langsung ke tahap perbaikan blok Jetman. Baiklah, ini untuk rangkaian Jetman-nya sudah di repair, dan ini yang rusak 4 biji sudah diganti. Saya ganti menggunakan IGBT 30R40 kedua 34, ini 4 biji. Dan untuk ground panelnya juga udah tersambung dengan baik. Jadi kita pastikan lagi bahwa ground panel ini sudah tersambung dengan baik, kabelnya yang atas dan yang ini yang bawah. Oke, udah sambung. Pastikan juga untuk ground panel ini tidak ada hubungan singkat dengan bodinya, dengan bodi panel maksudnya. Nah ini, oke, aman. Satu lagi. Oke, aman. Sekarang tinggal kita rapikan. Nah ini yang rusak disingkirkan aja. Untuk blok Jetman-nya udah saya rapikan, mainboard juga sudah terpasang, dan saya tak lupa untuk mengingatkan untuk baut di blok Jetman atau Jetman jangan sampai ada yang lupa. Nah ini udah terpasang semua bautnya, dan ini kabel ini untuk soket fleksibel dari soket Jetman masih bisa kita manfaatkan. Ini juga solder di sini. Udah saya rapikan, ini udah saya solder, langsung ditutup aja. Pasang kembali untuk ground panelnya, dan juga ground panel udah terpasang, baut juga udah terpasang semua, nggak ada yang lupa. Sekarang saatnya kita tes. Baiklah, ini untuk semuanya udah saya rapikan, mulai dari yang tadi kita lepas mainboard dan Jetman udah saya rapikan. Dan ini nggak usah nunggu sampai berhari-hari. Biasanya untuk yang lain nunggu berhari-hari untuk silver conductive, tapi ini kita langsung coba tes aja. Mudah-mudahan nggak bunyi door atau ngebrebet. Oke, langsung aja kita tes. Lampu indikator udah berkedip, menandakan Tikon udah mengasih perintah untuk mempekerjakan blok Jetman, dan Jetman udah bekerja. Sekarang kita lihat, bisa dilihat untuk gambarnya sudah muncul, rasternya maksudnya sudah muncul, tinggal dikasih antena. Oke, coba tolong dikasih antena biar kelihatan gambarnya. Untuk gambarnya sudah muncul dengan normal, artinya kasus kali ini solved ya. Penyambungan ground dari awal sampai akhir dan perbaikan blok Jetman ini udah selesai. Oke, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, tadi saya katakan ini saya lagi berada di Kampung Kayu Besar, Sepatan, Kota Tangerang. Buat yang mau nyervis untuk daerah Kota Tangerang, di sini aja di Sepatan, tepatnya di belakang Taman Kota Sepatan dengan Bang Ade Servis. Oke, gitu aja. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.